Debut Megawati Hangestri Proliga 2026 langsung mencuri perhatian pencinta voli tanah air. Tampil untuk pertama kalinya bersama Jakarta Pertamina Enduro, oposite bernomor punggung 8 itu tidak sekadar menjalani laga pembuka, melainkan langsung menjadi motor kebangkitan tim dalam duel panas menghadapi Jakarta Electric PLN. Sejak menit awal, Mega menunjukkan kualitasnya sebagai pemain berpengalaman, membuat pertandingan syarat emosi dan penuh tensi tinggi. Megawati Hangestri Proliga 2026 menjadi topik hangat setelah ia mencatatkan 20 poin pada debut tersebut. Kontribusi itu terdiri dari 18 poin serangan, 1 poin blok, dan 1 poin servis. Catatan tersebut menempatkannya sebagai pencetak angka terbanyak keempat dalam pertandingan. Poin yang dikumpulkan Mega menunjukkan betapa cepatnya ia beradaptasi dengan atmosfer kompetisi, meski baru kembali ke panggung Proliga setelah berkarier di luar negeri. Banyak analis menilai performa Megawati Hangestri Proliga 2026 sebagai salah satu debut paling impresif dalam sejarah kompetisi. Keberhasilannya mendongkrak permainan tim menjadi sorotan utama publik. Momen itu menjadi bukti bahwa kualitas Mega belum mengalami penurunan meski sempat vakum dari kompetisi lokal. Salah satu aspek paling menonjol dari penampilan Megawati adalah serangan back attack yang selama ini menjadi senjata andalannya. Serangan dari zona belakang itu beberapa kali membuat pemain Jakarta Electric PLN kesulitan membaca arah bola. Mega memanfaatkan lompatan tinggi, ayunan tangan kuat, dan akurasi tajam untuk menghasilkan pukulan yang melesat cepat serta menukik tajam ke area pertahanan lawan. Kecepatan dan timing yang presisi membuat banyak pemain belakang terlambat mengambil posisi. Dalam beberapa situasi, blok lawan sebenarnya sudah terbentuk dengan baik, tetapi tetap gagal menghentikan serangan karena ketajaman arah bola Mega. Bahkan, intensitas serangannya dianggap memunculkan trauma bagi lawan, bukan dalam arti negatif, melainkan kesadaran bahwa menghadapi Mega butuh konsentrasi penuh. Peristiwa yang kemudian menjadi sorotan adalah ketika back attack Megawati mengenai kepala Celeste Plak, pemain asal Belanda yang membela Jakarta Electric PLN. Saat mencoba mengantisipasi serangan, Celeste terlambat membaca arah bola dan justru terkena pukulan tepat di bagian kepala. Setelah kejadian itu, Celeste tampak melepas ikat kepalanya untuk merapikan rambut yang berantakan. Momen itu viral karena menjadi gambaran nyata betapa keras dan cepatnya bola hasil pukulan Megawati. Debut Megawati tidak hanya menghebohkan publik Indonesia. Media Korea Selatan, termasuk Yonhap, ikut menyoroti performa sang Megatron. Media Korea menyebut Megawati masih berada pada level permainan tinggi dan berpotensi kembali berlaga di Liga V-League musim mendatang. Yonhap bahkan mengulas situasi In Husee, pemain Asia yang tengah menelusuri proses naturalisasi Korea. Jika In Husee berstatus pemain lokal, maka Red Sparks memiliki satu slot Asia yang kembali bisa diisi oleh pemain asing dari negara lain. Situasi ini membuat Megawati kembali masuk radar pembahasan sebagai kandidat kuat untuk direkrut. Selama 2 musim bersama Daejeon Red Sparks, Megawati dikenal sebagai pemain asing yang stabil, produktif, dan kompetitif. Ia kerap disejajarkan atau bahkan dinilai lebih menonjol dibanding pemain asing di klub lain. Bila In Husee bertahan di Red Sparks musim depan, persaingan antara keduanya tetap terbuka. Meski berbeda posisi, tetap akan ada kompetisi untuk menentukan komposisi terbaik dalam skuad utama. Kembalinya nama Megawati dalam radar klub Korea membuktikan bahwa kualitasnya masih sangat relevan bagi liga internasional. Banyak pengamat menilai Megawati memiliki peluang besar tampil kembali di level elit jika ia memilih membuka pintu karir luar negeri. Adu kisaran gaji Megawati Hangestri dengan Yola Yuliana di Proliga 2026 menarik untuk diulas. Apakah bak langit dan bumi? Keduanya kembali meramaikan Proliga setelah merantau ke luar negeri. Megawati berkostum Jakarta Pertamina Enduro sedangkan Yola memperkuat Jakarta Livin Mandiri. Megawati bisa dibilang kembali ke pelukan tim yang dibelanya pada 2015 hingga 2019 dan 2022 hingga 2023. Sayangnya belum diketahui pasti berapa gaji pevoli kelahiran Jawa Timur itu di Jakarta Pertamina Enduro. Namun, jika menilik gaji terakhirnya di Korea Selatan, Megawati mendapat bayaran fantastis. Saat membela Red Sparks, ia mendapat gaji sebesar $150.000 atau 2,4 miliar rupiah atau 266 juta rupiah per bulan. Lalu,
Megawati sempat memperkuat Gresik Petrokimia yang kini berganti nama menjadi Gresik Ponska Plus Pupuk Indonesia, di final for Proliga 2025. Adapun, bayaran pemain berlabel Timnas Voli Indonesia bisa mencapai Rp 12-20 juta per bulan. Serupa dengan Megawati, Yola juga mendapat bayaran fantastis kala memperkuat Tokyo Sunbeams pada 2024. Di klub Jepang itu, ia disebut digaji 1,5 miliar rupiah per musim atau 125 juta rupiah per bulan. Nah, berapa bayarannya di Jakarta Livin Mandiri belum diketahui pasti. Namun, di Indonesia, gaji pemain yang membela klub papan atas bisa ada di angka Rp 75.125 juta.